itu kita langsung tantang juara herek. Ayo Mas Tinton kita main gitu, sudah main. Alhamdulillah kita menang. Ini pengalaman saya. Kalau saya pakai motor nyeleneh, meskipun saya masuk regulasi, biasanya saya nggak mau ngomong yang sekarang nanti panas. Terus bahas lagi ke engine ya Mas ya, Iya, Mas. Ke engine. Kalau boleh tahu nih Mas, setelah bergelut mesin MX, menurut Mas Aris nih, basic mesin MX itu seperti apa sih? Kalau mesin MX itu gini Mas, saya temukan di MX itu motor MX itu cenderung nggak kayak motor lainnya Mas. Intinya kayak motor itu kayak berat, cuman motor ini serotnya, gampangannya omongannya kayak gitu Mas. Ngomongnya serutnya motor itu lain daripada yang lain. Kayak gitu Mas. Mungkin kayak di herek Mas ya, kayak di herek gitu. Ini cuma wacana. Mungkin kita cc lebih kecil, bisa ngoyo ke yang lebih besar gitu Mas. Saya juga mempelajari MX ini kalau nggak salah 3 tahunan ini Mas. 3 tahun? 3 tahunan. Pokoknya intinya gini Mas, dulu itu saya pasti kalau motor itu saya belum pernah pegang. Saya pasti suka. Kayak di herek semua pakai mesin Tiger. Tiger Mega Pro itu saya pakai Mega Pro Mono. Yang basis mesinnya tidak sama Tiger kayak gitu. Itu kan Mega Pro Mono mungkin pertama kali kenceng Wijaya. Saya berani bilang gitu karena kita bawa Mega Pro Mono ini ke Cicangkal, ke Jawa Barat. Kita terus nomor 1 Mega Pro Mono ini. Dan sering lah Mas kita kalau event kita bawa ada kelas herek, kita bawa MP Mono ya gitu. Nah itu kan Mas Aris kan Mega bikin MX, Tiger, MP Mono tadi. Terus yang terakhir ini Yamaha Honda. Ya kan Mas? Iya Mas, Yamaha Honda. Itu dalam proses pembikinan ya Mas ya? Iya. Paling greget nih Mas. Ya ini yang paling greget itu yang mana ini sebenarnya? Kalau saya sih dari fiction dulu, buat fiction herek itu kita langsung tantang juara herek. Tantang juara herek? Iya, Mas Tinton. Beruntung pada waktu itu? Iya, waktu itu motornya Mas Tinton kenceng Mas. Itu kenceng, pakai nos itu. Itu kita punya fiction langsung tantang langsung mainan aja, ayo Mas Tinton kita main gitu, sudah main. Alhamdulillah kita menang. Lagi kita buat MP Mono. MP Mono lagi-lagi MP Mono kita punya, belum ada yang pernah main, semua udah nggak ada yang mau. Lagi-lagi kita tantang Mas Tinton. Juaranya herek Mas Tinton ini. Kita lagi main sama Mas Tinton, kalah Mas lagi. Kita kalah terus sampai sekarang kita nggak main. Kalau ngomongin yang paling greget ya ini Yamaha Honda ini. Yamaha Honda. Jadi kita motor itu kita buat itu nggak lama sebenarnya, nggak lama. Kita langsung setting. Ada kendala di askrek, gampang nguling. Kebetulan kita punya teman di Sidoarjo Candi. Mas Besut, saya minta askreknya yang Tiger yang kuat. Sudah kita dikirim sama Mas Besut. Setelah itu kita setting, udah selesai Mas. Nah, aku ini pengen denger nih Mas, alasan Mas Aris bikin bawahnya Honda, atasnya MX. Itu karena mungkin di herek itu belum puas dengan mesin herek,
Atau sebaliknya, ada sudah puas di mesin MX tapi ada yang kurang, dan yang kurang itu ada di mesin herek. Nah, gini, atau Mas. seperti apa sih Mas? Aku Gini, pengen ini penjelasan ini kalau saya gini, Mas. Saya itu mikir, Mas, ada kelas herek. Herek ini gimana kita punya herek lain daripada yang lain. Dan kita main FFA. Kebetulan mungkin bengkel sebelah itu buat motor itu cc-nya hampir 400, Mas. Kebetulan saya dengar, oh ini cc-nya sampai sekian, cc-nya sampai sekian. Dan saya sendiri, saya mikirnya gini, udah aku pakai bawahnya herek. Maksudnya ini gini loh, Mas. Herek itu Ninja pun disebut herek sebenarnya. Jadi biasanya orang balap herek itu identik dengan GL. GL, iya. Saya juga kayak gitu, Mas. Tapi enggak, Mas. Kalau menurut saya herek itu bukan GL. Sejak dulu kalau kita orang trek-trekan itu meskipun kita naik Ninja, kita naik, intinya kalau saya menilai ya, Mas, herek itu jarak jauh. Jarak jauh. Apapun gitu. Itu motornya. Apapun itu. Jadi itu penilaian saya aja. Terus kita itu gini, Mas, kita ada kelas herek. Terus ini pengalaman saya. Kalau saya pakai motor nyeleneh, meskipun saya masuk regulasi, biasanya saya dikomplain. Seperti kita punya Vixen, Vixen dikomplain habis-habisan sampai itu yang salah itu panitia atau kita. Dia mengeluarkan non DOHC, 200 non DOHC. Kita bawa Vixen. Terus salahnya kita di mana? Itu diprotes pernah, Mas. Yang dulu-dulu aja, saya nggak mau ngomong yang sekarang nanti panas. Kita pakai Vixen main, itu siapa, idenya siapa gitu loh, Mas. Kan pertama kali saya pakai Vixen, saya diprotes, Mas. Nggak boleh main di 200 non DOHC. Padahal kalau semua itu jeli, Mas, jeli lihat motor, Vixen itu SOHC asli. Kalau masalah klep 4 itu terobosan, Mas. Tapi cara kerja mesin tetap SOHC, Mas. Jadi kalau saya sendiri, saya menyalahkan tetap yang buat event. Kenapa di situ ditulis 200 non DOHC? Kenapa gitu nggak Honda only? Kalau Honda only, Mas Aris diprotes bener, ya, kalah ya. Itu waktu itu kayak gitu. Terus main terus, kita nggak pernah juara 2, pasti juara 1. main terus. Akhirnya di kelas campuran ada, Mas, gini. Intinya FFA itu ada, 200 itu ada di herek itu. Vixen ini saya buat 2, Mas. 200 cc itu saya main FFA, yuk pakai motor itu, main pakai 200 ya motor itu. Lama kelamaan orang-orang itu emang protes. Akhirnya dirubah sama panitia, diganti 2 cc 200 non DOHC Honda only. Itu pun, Mas, panitia itu udah merugikan saya, merugikan riset saya. Saya riset nggak uang sedikit, Mas. Itu udah wes aku bilang ini suatu kebanggaan, justru suatu kebanggaan. Kita sampai Vixen kita nggak ada yang berani. Suatu kebanggaan kan, Mas, meskipun saya dirugikan. Saya dirugikan. Setelah itu saya mikir lagi, Mas. Mikir lagi, saya buat, Mas, Honda only. Itu saya buat Honda only. Alhamdulillah. Saya pakai Tiger. Itu saya setiap hari. Saya 5 besar. Setiap event. Setiap event. Bahkan kemarin IDW kita tetap nomor 2 sama nomor 5. 5 besar juga. 5 besar. Nah, kalau boleh tahu sampai saat ini nih, Mas, ya, apa nih hal yang belum tercapai nih dalam mungkin kayak impiannya Mas Aris? Kalau impian sih, yang seorang mekanik pasti kita bisa nomor 1 di event itu, motor yang dibawa bisa nomor 1. Cuman kita gimana, Mas? Kita itu kalau di Indonesia itu, saya mikir ini cuma saran, Mas. Ini saya mikir itu kalau balap itu semua sesuai bobot ini, kita lebih enak, Mas.
Dan saya sendiri juga pengen balap itu, kalau aku mau balap di Jogja harus setting lagi dengan bobot, ganti reso kayak gitu. Tapi sebenarnya yang paling nggak sama itu Jogja. Kalau Jawa Timur, Jawa Barat, kita main di Bali, mungkin kita main motor kita Mas, pernah main di Makassar. Itu semua sesuai ini Mas. Jadi mungkin alasan saya untuk itu, untuk saran untuk sesuai ini itu biar pembalap yang memang sudah tua. Biasanya kan pembalap kalau sudah tua itu badannya tambah besar. Kalau emang tidak mampu ya silahkan dia berhenti, kita ganti pembalap kecil-kecil. Yang masih muda-muda. Yang masih muda-muda itu pemikiran saya kayak gitu Mas. Jadi kayak kontrak joki itu bisa dinikmati semua pembalap kecil juga. Masalahnya seorang pembalap itu pasti awalnya kecil, nggak mungkin dia dari bawah kayak seperti di motocross, di road race itu kan semua dari kecil dulu, anak kecil kita naik, ada fase prestasi, ada fase berhenti. Iya, benar. Kalau untuk Jawa Tengah, jujur saya lihat nggak ada fase untuk berhenti. Harusnya pembalap yang benar-benar berat udah berhenti, dia ganti jadi mekanik apa lainnya kayak jadi gitu. Mentor mungkin bisa ya, pelatih gitu, pelatih kayak gitu. Kalau di drag sih, kalau Jawa Tengah tetap mempertahankan bobot seperti ini. Kalau saya sih ngikut aja Mas, di Jawa Tengah saya mau ya ngikuti aja regulasi di Jawa Tengah. Cuman kalau saya mikir kalau sesuai ini lebih mudah gitu loh Mas, kita setting, kita bisa buktikan gitu Mas, intinya kayak gitulah. Mungkin juga teman-teman dari Jawa Timur juga udah bakal banyak yang ikut ya Mas ya. Ya mungkin Mas, memancing iya kayak gitu Mas. Jadi bobot kalau sama itu masalahnya motor itu kalau ngomongin drag big Mas, itu kita identik dengan ringan. Bahkan di luar negeri pun, Thailand mungkin kayak itu kita identik dengan ringan. Masa iya motor kita itu ada arem pakai aluminium, terus postet ganti aluminium. Kita motor diringanin, setelah main kita masih tambah beban itu banyak sekali. Kayak gitu Mas. Intinya ya wis itu Mas yang saya kemarin itu saya kurang pas gitu mau menyampaikan kemana. Mungkin di punya Mas ini, channelnya Mas ini, suara saya bisa didengar lah Mas. Amin ya, semoga ya ada tim EO yang nonton video ini, mungkin ada masukan dari Mas Aris, saran dari Mas Aris buat regulasi bobot ya Mas. Bobot sesuai IMI. Jadi Ikatan Motor Indonesia sesuai. Kita nggak bilang gimana Mas. Intinya kalau bisa sesuai IMI. Jadi kita mau balap di Jawa Barat, Jawa Timur, luar Jawa sama. Enak malah gitu ya Mas ya? Iya Mas. Oke. Ya jadi semoga aja mungkin ada tim dari EO event balap seluruh Indonesia yang mungkin nonton video ini, episode kali ini saya bersama Mas Aris Wijaya, mungkin didengar sarannya dan masukannya, dan mungkin menjadi evaluasi di tahun ke depannya. Iya. Semua. Nah ini buat penutup nih Mas. Kalau boleh tahu nih, prinsip apa sih yang Mas Aris pegang selama ini? Prinsip apa ini? Prinsip hidup Mas Aris nih dari dulu sampai sekarang. Prinsip saya gini Mas, saya kerja, intinya saya kerja aja. Kerja itu berawal dari pagi Mas. Rezeki pagi. Intinya kalau prinsip bangun pagi Mas. Bangun pagi. Kenapa bangun pagi? Karena kalau saya sendiri Mas, kalau bangun pagi itu serasa dunia itu lama. Itu prinsip saya kayak gitu. Kalau saya bangunnya sudah siang, saya merasa waktu itu cepat Mas. Jadi kalau saya sendiri bangun pagi itu wis paling sip pokoknya. Paling penting. Iya, intinya kalau saya sendiri fresh gitu kalau saya bangun pagi. Berarti Mas Aris tetap dari dulu sampai sekarang pegang teguh prinsip bangun pagi. Bangun pagi Mas. Dan diterapin kepada tim-tim Kak Wijaya. Iya. Makanya jam 7 persis boleh cek Mas, Wijaya Racing sudah buka. Ya, jadi mungkin ini dari penutup
kita kali ini, di episode kali ini bersama Mas Aris Wijaya. Terima kasih nih Mas Aris, mungkin mengizinkan saya untuk mengulik nih tentang Mas Aris yang mungkin banyak hal yang saya belum tahu, yang tadinya belum tahu sekarang jadi tahu tentang Mas Aris Wijaya dan tim Wijaya Racing Kediri. Iya. Saya terima kasih banget dan terima kasih juga buat Akar Cafe nih sudah disediain minum, disediain tempat dan dibantu lighting seperti ini sedemikian rupa. Ini keren banget. Terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, tinggalkan komen kalian di bawah ini. Tetap di rumah aja, sayangi keluarga Anda, stay at home with Maniac Racing Indonesia. Bye.